Uh, Selamat sore, selamat siang menjelang sore Pak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Ida Sang Hyang Widiwasa karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita berkumpul di ruang kelas ini. Nah, perkenalkan nama saya Wiji Sulisa yang akan menjadi moderator dalam diskusi materi kali ini dengan tema toleransi. Judul melalui scroll media sosial menjadikan sebuah tindakan dalam mewujudkan toleransi. Next, teman-teman, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kami, yaitu ada Pak Prof. C.K. Satria dan ada juga Pak Prof. Dinas da Silva. Semua pada Prof ini, Pak. Dan ada juga Fikson, tapi kemungkinan hari ini Fikson tidak bisa hadir. Kami juga sudah melakukan, kami juga sudah berkomunikasi, namun belum direspon. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi. Saya sebagai moderator mempersilakan untuk Pak Dinas da Silva akan menyampaikan materi yang pertama. Baik, terima kasih Bapak Wiji Solisa selaku moderator, dan saya ucapkan Om Swastiastu teman-teman semua beserta Bapak dosen. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan saya. Mungkin saya minta bantuan untuk Kak Made Nadia untuk membantu untuk share screen. Sabar ya, sabar. Siap. Apakah ada kendala? Minta tolong Mamang aja, Dinas. Baik, baik. Ya, sudah. Terima kasih Kak Putu atas bantuannya. Baik, saya mulai. Terima kasih sebelumnya untuk moderator Kak Wiji sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai dengan tema mewujudkan toleransi, dan saya akan membawakan dengan judul media sosial TikTok sebagai sarana dalam mewujudkan toleransi. Next. Baik, pendahuluan terlebih dahulu. Jadi kenapa saya memilih TikTok? Karena TikTok ini merupakan dalam data oleh detik.com itu disebutkan bahwa TikTok ini penggunanya adalah rata-rata adalah remaja, dan ini merupakan salah satu target yang kita targetkan adalah untuk kepada teman-teman yang remaja sampai dewasa. Jadi TikTok ini merupakan sebuah platform media sosial yang memiliki potensi untuk menjadi sarana edukasi dan transformasi sosial, terutama dalam menyebarkan nilai toleransi. Dengan menggunakan video singkat yang interaktif, memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang ini bisa berbagi pengalaman dan pandangan, dan mendorong pemahaman serta penghormatan terhadap keberagaman. Dan ini juga menginspirasi masyarakat untuk menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Next. Untuk pertama-tama,
Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai media baru. Media baru, media baru merupakan bentuk komunikasi digital yang interaktif dan dinamis. Jadi secara umum ini media baru merupakan dapat diartikan itu sebagai alat baru yang digunakan komunikasi atau komunikator untuk mengirimkan pesan kepada komunikan. Nah, ini dengan menggunakan teknologi komputer atau internet yang saling berinteraksi melalui pesan yang dikirimkan dan diterima. Nah, hal ini media baru ini karakteristiknya bisa secara langsung begitu, tanpa adanya jarak yang bisa memisahkan begitu. Jadi dengan adanya media baru ini kita bisa berinteraksi dengan secara langsung. Nah, yang pertama mengenai karakteristik media baru. Nah, yang di dalam karakteristik media baru ini terdapat interaktivitas. Nah, interaktivitas ini merupakan dalam media baru ini ditandai dengan tingkat interaktivitas yang sangat tinggi. Dengan begitu, dengan interaktivitas ini memungkinkan bahwa pengguna ini dapat berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi. Jadi bukan hanya sebagai konsumen pasif begitu. Jadi contohnya dalam TikTok ini, jadi bisa kita sebagai pengguna khususnya remaja ini memungkinkan pengguna membuat ini kita bisa membuat sebuah video pendek dan berbagi kontennya ini dengan orang lain. Ya. Jadi sehingga kita bisa meningkatkan interaktivitas antara kita selaku pengguna dengan pengguna yang lainnya begitu. Melalui apa? Melalui konten yang interaktivitas begitu. Dan yang karakteristik yang kedua ini merupakan konten buatan pengguna. Jadi salah satu karakteristik utama dari media baru ini adalah konten yang dapat diciptakan oleh pengguna sendiri gitu. Dengan kita bisa mengetahui mungkin dari TikTok, dari platform TikTok, ada juga di Instagram dan juga yang lebih panjang di YouTube ya. Kita sering menjumpai di YouTube juga. Dengan begitu kita bisa melihat dengan sering sekali diisi dengan konten yang dibuat oleh individu-individu ini dengan pengguna-pengguna, bukan hanya sebuah institusi besar, melainkan dengan kita sendiri pribadi yang dapat membuat sebuah video untuk interaksi gitu. Dengan hal ini kita bisa merespon sebuah kemungkinan kecil gitu, kita bisa meningkatkan keberagaman ini dengan membuat konten. Dengan karakteristik yang ketiga adalah mengenai komunikasi secara real time. Dengan media baru ini juga kita bisa menawarkan melalui komunikasi secara real time, yang artinya kita bisa memberikan informasi yang terjadi secara instan. Jadi tanpa harus menunggu waktu tertentu gitu. Kita mungkin bisa melalui secara langsung melalui fitur live streaming ya. Melalui live streaming di beberapa platform media, khususnya juga TikTok dan ada Instagram juga. Kita bisa sebagai pengguna itu bisa menginformasikan secara real time dengan memperlihatkan apa yang terjadi dengan apa yang kita sampaikan itu secara real gitu, secara bersamaan gitu. Dan yang kedua, ini mengenai TikTok ini sebagai bagian dari media baru. Kenapa TikTok ini sebagai bagian dari media baru? Itu adalah karena platform TikTok ini dapat mempunyai karakteristik media baru ini. Yang pertama ada interaktivitas, dan kedua adalah pengguna selaku kita semua selaku pengguna itu dapat memberikan sebuah konten, membuat konten, dan juga platform TikTok bisa juga berkomunikasi secara real time gitu. Nah, dari TikTok ini bagian dari media baru. Contoh spesifiknya ini ada beberapa karakteristik ya dari TikTok ini ya. Jadi dengan mungkin ada TikTok juga menyiapkan fitur yaitu berbagi dengan video singkat. Dengan mungkin ada rata-rata videonya merupakan dari berdurasi sampai 60 detik. Ada juga mungkin kita juga mengetahui fitur-fitur seperti ada musiknya, ada filternya, dan efek-efek yang mungkin dapat kita gunakan untuk berkreasi dan juga mengirimkan dan menyampaikan pesan gitu. Nah, TikTok juga memiliki autentikasi konten, dan TikTok juga dikenal karena kontennya yang organik begitu. Jadi pengguna ini dapat berinteraksi secara bebas gitu dengan membuat konten yang lebih dekat
di kehidupan kita sehari-hari dan juga bebas, kita juga perlu menyaring apa yang bisa kita sampaikan kepada pengguna yang lain dan apa yang tidak boleh kita sampaikan. Dengan kebebasan itu kita juga harus bisa mengolah atau menyaring begitu. Namun di platform TikTok juga kita bisa mengetahui bahwa adanya sebuah peraturan-peraturan dan kebijakan oleh platform TikTok sendiri untuk memfilter begitu. Dan yang kedua mengenai interaksi yang tinggi. Selain membuat konten, platform TikTok dan juga pengguna TikTok juga dapat berinteraksi dengan melalui mungkin berinteraksi secara kecilnya bisa melalui like atau saling komen, bahkan bisa saling share gitu. Hal-hal ini tuh bisa meningkatkan interaktivitas kita itu sebagai pengguna dan pembuat konten gitu. Jadi hal ini bisa memicu kita atau menumbuhkan kita untuk diskusi dan interaksi di media sosial seperti platform TikTok. Jadi dengan demikian TikTok ini tidak hanya sebagai platform hiburan, tetapi secara eksistensinya melalui media baru ini TikTok bisa menjadi sebuah media untuk menyampaikan edukasi gitu antara pengguna dengan pembuat. Next. Nah, jadi mengenai hal itu tadi, karena kita mengetahui bahwa TikTok ini bisa digunakan secara luas, lalu juga penyaringannya kita juga harus mematuhi dan juga kita harus menyaring sendiri tanpa harus mengandalkan sebuah fitur TikTok. Jadi kita harus mengetahui mengenai pentingnya kode etik dalam menggunakan media sosial. Jadi bentuk dalam kode etik ini dalam menggunakan media sosial ini sangat-sangat penting untuk kita semua untuk menjaga integritas dan tanggung jawab kita untuk bermedia sosial. Nah, kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi pengguna untuk tidak menyebarkan konten yang dapat menimbulkan masalah diskriminasi. Ada beberapa contoh mengenai bisa kita temukan mengenai konten yang provokatif yang meskipun di media sosial TikTok atau di platform TikTok ini memiliki kebijakan untuk menghapus sebuah konten yang kurang enak, yang konten negatif, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Kita tidak boleh menyebarkan luas informasi-informasi yang kita lakukan adalah yang pertama mengenai media sosial ini, platform ini seringkali kita jumpai pastinya mengenai konten provokatif atau konten yang kontroversi. Dengan pengguna, kita selalu pelaku pengguna, kita semua, khususnya remaja, kita perlu menyadari bahwa konten yang mereka buat dan akan dibagikan ini dapat memiliki dampak yang sangat luas kepada pengguna yang lainnya. Karena platform ini kan menyebar di seluruh dunia gitu. Mungkin ada beberapa negara yang memboikot TikTok itu sendiri, tapi kita harus menyadari dan mengetahui begitu apa dampak yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu penting untuk kita sendiri semua untuk menyadari bahwa penyebaran yang tidak akurat atau informasi yang dapat menyinggung suku, agama atau ras ini kita harus memikirkan tidak boleh mengunggah hal tersebut dengan konten yang bersifat mungkin informasi-informasi yang melakukan kekerasan dan sebagainya. Kita harus menyadari hal tersebut. Jadi dengan kita melawan dengan melakukan pengunggahan video seperti video edukasi yang baik, mungkin dengan konten yang positif dan menampilkan contoh-contoh yang real bagaimana itu sebuah toleransi mungkin. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana kode etiknya adalah meningkatkan kesadaran dan toleransi, teman-teman. Dengan media sosial TikTok ini atau platform ini, kita memiliki peran. Kita selaku pengguna, khususnya remaja ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan toleransi. Apalagi di platform TikTok yang
bisa menyebarkan luaskan sebuah informasi secara real time gitu teman-teman. Dengan kita bisa memanfaatkan hal tersebut, kita bisa menyebarkan konten yang positif tentang keberagaman, mungkin dan saling menghormati, dengan menghadirkan konten yang mendidik, menginspirasi, kita bisa mempengaruhi perasaan orang lain dan memberikan pengetahuan atau edukasi yang baru. Mungkin kita bisa contoh beberapa pengguna platform TikTok ini menampilkan bagaimana sih salah satu kota menyerayakan hari raya di setiap umat beragama. Contohnya ketika kemarin Natal di daerah Solo merayakan hari Natal. Ketika Nyepi ikut merayakan Nyepi melalui ada pawai ogoh-ogoh juga. Ketika Idul Fitri ikut juga merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, dengan sebuah konten tersebut kita bisa mengetahui, oh ternyata ada baiknya begitu di TikTok ini dapat menyebarkan sebuah edukasi dan informasi yang baik begitu. Nah, itu kan kita bisa mengedukasi secara positif begitu. Oleh karena itu kita harus bisa mengetahui kode etik dalam menggunakan media sosial khususnya di platform TikTok. Next. Nah, tren dalam publikasi di TikTok. Kita mungkin beberapa saling mengetahui mengenai beberapa konten-konten yang sangat tren atau sangat sering muncul ke kita gitu. Dengan apa? Salah satunya adalah konten narasi inspiratif. Dengan konten narasi inspiratif seperti mungkin contohnya seperti video pendek yang menampilkan kerukunan antar agama atau budaya juga memiliki daya tarik yang kuat. Nah, ini bisa kita lakukan untuk kita semua dengan menampilkan atau membuat sebuah konten mengenai kerukunan antar agama atau budaya ini bisa meningkatkan sebuah toleransi. Namun kita tidak boleh menampilkan mengenai video sara atau diskriminasi terhadap suku agama ras yang lainnya. Dengan begitu, dengan tren ini kita bisa meningkatkan, menumbuhkan bahkan toleransi bagi seluruh pengguna TikTok. Untuk yang kedua mengenai video kolaborasi dengan kreator lain. Dengan tren ini mungkin agak berbeda dengan pandangan saya. Untuk bisa lebih mudah disampaikan kepada pengguna yang lainnya adalah berkolaborasi dengan kreator yang lainnya begitu. Dengan kolaborasi kreator lain ini kita dapat memperluas jangkauan pesan-pesan kita kepada pengguna yang lain juga. Bahkan di platform TikTok kita bisa menyebarkan mungkin ada beberapa yang bisa kita ketahui seperti di TikTok juga kita share begitu ya. Kita share ada beberapa teman-teman yang kita kenali saja. Kemungkinan besar hanya teman-teman kita yang dapat mengetahui apa konten kita. Tetapi dengan ada yang kalau berkolaborasi, mungkin teman-teman kreator lain ini akan mendapatkan informasi tersebut. Oleh karena itu, salah satu saran yang menurut saya baik adalah mengenai melakukan kolaborasi antara kreator lainnya. Next. Mohon maaf terbental ya. Mohon maaf teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya adalah sasaran remaja dalam grafik pengguna TikTok. Jadi, kenapa saya memilih platform TikTok ini? Karena platform TikTok ini rata-rata pengguna TikTok ini adalah remaja. Bahkan disebutkan di salah satu artikel di detik.com itu menyampaikan bahwa remaja merupakan pengguna utama TikTok. Dengan data menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengguna platform ini berusia di bawah 30 tahun. Pengguna TikTok ini berusia antara 10 hingga 19 tahun. Dan 29,5% ini berusia antara 20 hingga 29 tahun. Jadi dengan banyak remaja yang menggunakan TikTok, penting kita untuk menekankan toleransi pendidikan di platform ini. Dengan mengedukasi contohnya, dengan konten yang dihadirkan dapat mempengaruhi persepsi atau pandangan bagaimana sikap generasi muda terhadap keberagaman. Kenapa?
Karena remaja seperti kita atau mungkin di bawah kita itu merupakan sebuah generasi-generasi yang akan menggantikan kita begitu. Kan adanya regenerasi. Oleh karena itu pentingnya untuk menyampaikan kepada remaja-remaja yang ada, mungkin salah satunya ada di platform TikTok. Oleh karena itu pengguna TikTok ini kita selaku kita juga perlu didorong untuk menciptakan dan menyebarkan konten yang mendukung. Salah satunya adalah mendukung toleransi, saling menghormati, dan pemahaman antar budaya begitu. Jadi begitu teman-teman. Next. Nah, jadi kesimpulannya media sosial ini khususnya platform TikTok ini telah menjadi platform yang sangat berpengaruh di kalangan remaja dengan lebih dari 60% penggunanya yang berusia di bawah 30 tahun. Karena itu penting kita untuk mengetahui bagaimana kode etik dalam menggunakan media sosial guna menjaga kebersamaan dan integritas tanggung jawab sosial serta menghindari penyebaran yang provokatif. Jadi secara alternatifnya kita perlu bisa untuk memanfaatkan TikTok ini untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan edukatif. Dengan apa? Mungkin dengan menyampaikan sebuah toleransi, dengan mendukung bahwa pendidikan itu sangat penting bagi remaja begitu. Karena konten yang mendukung keberagaman dan saling menghormati ini dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dengan demikian, mungkin ada penerapan kode etik dan kesadaran ini akan toleransi dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman dan positif bagi generasi muda. Jadi pandangan saya adalah untuk membangun toleransi ini kita selaku remaja memiliki peluang untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi melalui platform TikTok. Karena target-target kita untuk kepada remaja dan dewasa bahkan untuk beberapa anak-anak juga merupakan pengguna TikTok. Next. Mungkin itu saja. Pesan dari saya adalah bahwa TikTok itu memiliki potensi besar untuk menjadi sarana dalam mewujudkan toleransi. Tetapi perlu kita sadari kembali lagi, keberhasilan itu sangat bergantung pada strategi kita, bagaimana kita menampilkan dan menyampaikan pesan kepada semua pengguna TikTok. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, penyampaian dari saya. Jika ada salah kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih Pak Dinas da Silva atas penyampaian materinya. Semoga dengan lewat ide-ide kreatif yang Bapak udah sampaikan tadi, adanya kesadaran kita masyarakat, terutama seperti tadi yang Bapak jadi mungkin sekali lagi terima kasih buat Pak Dinas. Baik teman-teman yang hadiri, untuk selanjutnya kami persilakan buat Bapak Prof. Cika Satria untuk penyampaian materi selanjutnya. Waktu dan tempat kami akan persilakan ke Pak Cika Satria. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, saya ucapkan Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman, dan terima kasih kepada narasumber satu yang telah menjelaskan paparan materinya. Nah, di sini Putu boleh share screen. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit paparan materi saya mengenai etika dalam menggunakan media sosial TikTok dalam ajaran agama. Nah, di sini kita perlu mengetahui ya bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak luput dari aturan. Begitupun kita menggunakan media sosial TikTok. Itu juga perlu dilandasi dengan aturan maupun dengan etika. Ya, lanjut. Next.
Nah, di sini yang pertama yaitu saya akan membahas tentang ajaran susila dalam agama Hindu. Nah, di sini mungkin ada yang belum tahu ya susila itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa kata susila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari kata su yang artinya baik dan sila artinya tingkah laku. Jadi susila ini jika digabung yaitu tingkah laku yang baik. Nah, susila dalam agama Hindu juga mencerminkan seperangkat aturan moral dan etika yang mengarahkan perilaku manusia. Yang pertama di sini adalah satyam atau kebenaran. Nah, dalam ajaran Hindu sendiri, satyam terkait erat dengan ajaran dharma, yaitu kewajiban moral atau jalan hidup yang benar. Satyam sendiri adalah bagian dari integral dharma yang mengharuskan individu untuk berbicara, bertindak, dan berpikir berdasarkan kebenaran. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak hanya harus dalam ucapannya, tetapi juga harus menjalani kehidupannya dengan kebenaran dalam tindakan dan pikiran. Dalam masyarakat, satyam atau kebenaran adalah dasar untuk menjaga hubungan yang sehat, baik dalam keluarga, pekerjaan, atau masyarakat yang lingkupnya luas. Dalam teks-teks Upanishad dan Bhagavad Gita, satyam dianggap sebagai prinsip kosmik yang mengatur dunia. Tuhan atau Brahman itu sendiri adalah kebenaran yang tertinggi dan segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah manifestasi dari satyam. Oleh karena itu, hidup dalam kebenaran atau satyam dianggap sebagai cara hidup selaras dengan hukum alam dan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan realitas itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah ahimsa atau non kekerasan. Kata ahimsa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu berarti non kekerasan atau tidak menyakiti atau menghindari kekerasan dalam segala bentuk. Nah, konsep ini mengajarkan untuk menghindari tindakan, ucapan, dan pikiran yang dapat menyebabkan penderitaan atau kerusakan pada makhluk lain. Ahimsa juga mengacu pada prinsip untuk hidup dalam damai dan tidak menyakiti atau merugikan makhluk hidup lainnya, baik dalam tindakan fisik, ucapan, maupun pikiran. Yang selanjutnya, next. Baik, yang selanjutnya yaitu ada Brahmacharya atau pengendalian diri. Nah, kata Brahmacharya sendiri berasal dari dua kata Sanskerta yang di mana Brahman yang berarti itu Tuhan atau kebenaran tertinggi dan Charya yang berarti jalan atau cara hidup. Secara harfiah, Brahmacharya dapat diartikan sebagai jalan menuju Brahman atau cara hidup yang sesuai dengan prinsip ketuhanan dan spiritualitas. Dalam kehidupan sosial, Brahmacharya mengajarkan untuk menjaga hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain tanpa terjerat dalam hubungan yang berlebihan atau hubungan yang penuh nafsu. Hal ini juga mencakup yaitu menghindari perilaku yang tidak etis atau merusak seperti ketergantungan pada nafsu atau dorongan fisik yang tidak terkendali. Dalam berinteraksi dengan orang lain, seseorang menerapkan Brahmacharya cenderung menunjukkan sikap yang rendah hati, bijaksana, dan terhindar dari perilaku yang merugikan orang lain. Mereka itu menjaga integritas moral dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau godaan yang bersifat duniawi. Yang selanjutnya itu ada dharma atau tugas kewajiban moral. Dharma dalam ajaran agama Hindu adalah konsep yang merujuk pada tugas, kewajiban moral, dan kebenaran universal yang harus diikuti oleh setiap individu sesuai dengan peran dan keadaan hidupnya. Baik, di sini Dharma sendiri mencakup kewajiban dalam pekerjaan dan peran sosial. Setiap individu diharapkan untuk menjalankan pekerjaan dengan integritas, bertanggung jawab, dan menjaga kesejahteraan orang lain. Dharma sendiri juga mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab pribadi atas setiap tindakan.
Setiap individu bertanggung jawab atas pilihan mereka dalam kehidupan, dan pilihan yang sesuai dengan Dharma akan mendatangkan hasil yang positif dalam hidup mereka. Meskipun Dharma adalah konsep yang berasal dari tradisi Hindu, prinsip ini juga diterapkan secara universal dalam konteks modern. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, Dharma juga mengajarkan kita untuk bertindak dengan integritas, keadilan, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia dan lingkungan. Hal ini juga termasuk ke dalam menciptakan masyarakat yang adil, mengurangi penderitaan, dan mencari kebaikan bersama. Next. Nah, di sini selanjutnya ada satya atau kejujuran. Satya dalam ajaran agama Hindu berarti kebenaran atau kejujuran, dan merupakan salah satu nilai moral yang paling penting dalam kehidupan spiritual dan sosial. Satya tidak hanya mencakup kebenaran dalam berbicara, tetapi juga dalam berpikir dan bertindak. Satya sendiri juga mengajarkan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut seseorang haruslah benar dan sesuai dengan kenyataan. Berbicara dengan jujur adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain. Dalam konteks karma sendiri, setiap tindakan berdasarkan kebenaran atau kejujuran akan menghasilkan akibat yang baik. Mengikuti satya dalam berbicara, bertindak, dan berpikir akan menghasilkan karma positif yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Sebaliknya, ketika kita melakukan kebohongan atau penipuan, kita akan menghasilkan karma buruk yang dapat membawa penderitaan atau kesulitan dalam kehidupan kita. Satya bukan hanya diterapkan dalam kehidupan pribadi kita sendiri, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Masyarakat yang hidup dengan prinsip satya akan harmonis karena kebenaran akan menjaga kepercayaan dan kerjasama antar individu. Yang selanjutnya ada TikTok, jangan lupa nyalakan api. Saya tutup dengan salam para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih Bung Cika atas penyampaian materinya. Jadi intinya saudara-saudariku yang berbahagia, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bung Cika itu uh, kesimpulannya kesimpulannya materinya seolah-olah itu mengajak kita, terutama bagi generasi Hindu muda, agar kita sebagian yang mungkin menggunakan media sosial itu uh, seketika apa ya, membuat konten itu ibaratnya apa ya, berpikir dulu baru bertindak, bukan bertindak dulu baru berpikir, gitu kurang dan lebih baik seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, terkait dengan media sosial ini, bahwa media sosial yang mungkin sering dianggap sebatas sarana hiburan atau komunikasi, sebenarnya bisa dikatakan media sosial ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi alat mempromosikan nilai-nilai positif seperti toleransi misalnya. Jadi teman-teman, teman-teman, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, yang dimana yang dilakukan dalam 2 sesi. Setiap sesi kami buka dari tiap-tiap sesi untuk memberikan pertanyaan. Nah, saya sendiri sebagai moderator berharap juga untuk pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman audiens singkat, padat, dan sesuai dengan judul dari kedua narasumber kami. Jadi jika ada pertanyaan teman-teman, mohon untuk teman-teman audiens menyebut langsung salah satu nama dari kedua narasumber kami. Waktu dan tempat saya akan persilakan audiens. Terima kasih.
Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan bertanya kepada narasumber satu yaitu Denas da Silva. Eh, apakah ada riset terkait konten toleransi? Baik, terima kasih Kak Nadia atas pertanyaan. Jadi mengenai apakah ada riset mengenai terkait konten toleransi, Em, beberapa kami temukan sebelum menyusun sebuah materi tadi yang saya sampaikan. Terdapat beberapa mengenai penelaah mahasiswa yang dimana di situ meneliti mengenai strategi sebuah konten kreator, yaitu konten kreator Hindu di Jawa salah satunya. Saya lupa nama TikToknya apa, teman. Mengenai beliau meneliti mengenai strategi konten kreator tersebut dalam mengedukasi masyarakat. Nah, di situ disebutkan bahwa memang menyampaikan bahwa dalam wawancaranya si pihak konten kreator ini menyampaikan bahwa dengan adanya TikTok ini mereka selaku konten kreator menyadari adanya kesempatan untuk mengedukasi kepada masyarakat gitu. Dengan melalui TikTok khususnya memudahkan mereka selaku konten kreator untuk menyebarkan mengenai edukasi-edukasi yang ingin disampaikan. Dan mereka juga tidak hanya menyampaikan mengenai edukasi toleransi, tetapi juga mengedukasi mengenai budaya-budaya yang disebarkan di Nusantara begitu. Jadi adanya sebuah dokumentasi acara kegiatan di persembayangan di Jawa Timur, adanya persembayangan di Prambanan dan sebagainya. Beliau menyampaikan pesan tersebut kepada pengguna TikTok begitu. Mungkin itu apakah cukup, Kak Nadia? Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya dong. Baik, saya izin bertanya kepada narasumber satu, Dinas Da Silva. Tadi sudah dijelaskan kan tentang TikTok itu sebenarnya sebagai media penyebar informasi. Kemudian kita sebagai pengguna bisa menyebarkan segala informasi, terutama yang bernilai positif kepada para audiens yang menggunakan TikTok. Eh, Sedikit bercerita, saya sendiri sebagai pengguna aktif TikTok. Kemudian teman-teman yang ada di ruang Zoom ini juga pasti menggunakan TikTok sebagai media hiburan terutama ya. Kemudian banyak sekali konten yang saya tonton itu memang untuk menyebarkan informasi yang sangat bermanfaat. Sebagai contoh yaitu eh, ia memposting mengenai adat istiadat di daerah atau mungkin mengenai adat istiadat di agamanya. Tetapi banyak sekali oknum-oknum jahil yang memancing dengan cara berkomentar negatif. Kemudian dengan cara ia membanding-bandingkan adat tersebut dengan adat yang berada di daerah lain atau di daerahnya dia sendiri. Mungkin dari perbedaan adat itu dia banding-bandingkan. Dan pasti dari kejadian itu memancing para audiens yang lain untuk saling serang satu sama lain atau juga saling membanding-bandingkan mengenai adat istiadat tersebut dan bakal terjadi kericuhan atau konflik yang ada di media sosial TikTok. Terus bagaimana kita sebagai generasi muda sekaligus pengguna aktif TikTok untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, ya, ya, mengenai bagaimana kita untuk menyikapi sebuah konflik tersebut ya. Em, Selama mungkin kalau kita selaku salah satu audiensnya ataupun salah satu konten kreatornya, mungkin beberapa jawaban dari saya. Jika kita merupakan dari konten kreatornya, kita bisa menyampaikan bahwa ini loh sudah ada dokumentasi. Nah, kita yakin bahwa kita benar begitu. Kalau kita benar, ini ada dokumentasinya, ini ada mungkin dengan ditambah sebuah pesan wawancara atau pesan informasi dari ketua adat ataupun mungkin bagaimana. Jadi kita menekankan bahwa ini loh benar begitu. Ini disampaikan juga oleh pemuka adat
ini juga disampaikan juga ini bahwa ini benar dan saya siap untuk bertanggung jawab atas informasi ini begitu. Dan ketika kita berada di posisi selaku sebagai pengguna atau penikmat tersebut, kita bisa menyampaikan bahwa di setiap daerah itu memiliki berbeda-beda budaya dan bahasa, berbeda budaya dan daerah gitu. Dengan itu makanya kita harus dengan mengetahui perbedaan tersebut, kita bisa menyampaikan bahwa kita harus menghormati adanya perbedaan tersebut. Nah, itu kan bisa menunjukkan sebuah sikap toleransi. Dengan hal tersebut, ya intinya dari jawaban saya adalah kita selaku pengguna TikTok juga kita bisa menyampaikan juga mengenai bahwa kita ini di Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Namun kita juga harus bisa menerima, bisa juga harus memahami juga, dan juga saling menerima lah, toleransi intinya. Jadi begitu. Apakah cukup, Kak? Ya. Jadi kita harus menerima dan memahami antar budaya. Baik, terima kasih Dinas. Ya. Untuk kita bisa mengedukasi teman-teman ya. Mungkin kita bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook. Mungkin di Facebook juga, Instagram. Untuk lebih panjangnya mungkin kita bisa lakukan podcast atau apa video dokumentasi di YouTube untuk secara video panjangnya gitu. Jadi tidak hanya TikTok saja, namun bisa dengan sosial media yang lainnya juga. Dengan itu maksud saya adalah bahwa dengan TikTok ini kita bisa melihat sebuah peluang gitu yang lebih efektif begitu. Begitu Mama. Begitu betul. Baik, teman-teman audiens, apakah masih ada pertanyaan? Saya akan kasih waktu 1 menit lagi. Kalau tidak ada, maka kita akan menyelesaikan diskusi kali ini. Terima kasih. Baik, pada kelompok 3 cukup menarik ya materi yang dibawakan tentang media sosial TikTok ya. Di sini saya ingin bertanya pada intinya saja. Ini pertanyaan saya, bagaimana perbandingan efektivitas antara konten keagamaan di TikTok dengan metode pengajaran tradisional dalam membentuk pemahaman agama pada generasi muda? Mohon maaf, boleh diulangi tadi untuk pertanyaannya? Suaranya kecil. Mohon maaf. Bagaimana perbandingan efektivitas antara konten keagamaan di TikTok dengan metode pengajaran tradisional dalam membentuk pemahaman pada generasi muda? Jadi, GG, saya izin menjawab dari pertanyaan dari Saudara Wayan Rahayu. Di sini bagaimana
perbandingan konten keagamaan gitu ya, dari kita mengajarkan ilmu agama dari media sosial TikToknya sendiri, ataupun dibandingkan dengan media mengajar tradisional, bukan. Kalau menurut pandangan saya pribadi, itu semuanya harus berkontribusi. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini kita sudah mulai memasuki zaman globalisasi. Kita juga tidak mengandalkan dari pengajaran tradisional saja, tetapi kita harus uh, didampingi atau di backup atau diselingi, atau apa ya bahasanya, diikut sertakan dalam konten-konten yang di media sosial atau khususnya di TikTok ini. Karena nanti perbandingannya itu gimana ya? Untuk perbandingannya sendiri menurut saya 50-50. Karena kita tidak bisa lepas juga dari pengajaran tradisional itu sendiri. Karena dari pengajaran tradisional kita juga bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, karena kita juga bisa bertanya secara langsung dan kita juga bisa mendapatkan jawaban secara langsung. Itu ketika kita belajar tentang ilmu agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari narasumber satu. Baik, izin menambahkan terkait mengenai bagaimana perbandingan pengajaran sebuah pengetahuan lewat media sosial ataupun secara tradisional langsung begitu ya. Menurut saya ada sisi baiknya di masing-masing metode tersebut. Ketika melalui media sosial atau platform, kita bisa menyebarluaskan secara luas begitu. Jadi secara anonim lah, luas. Tapi ketika kita langsung kan hanya beberapa saja yang dapat mengetahui apa yang kita tidak bisa mengatur atau memanajemen, bahkan kita tidak bisa untuk melihat apakah audiens ini bisa memahami ataupun tidak begitu. Tapi ketika kita memberikan pengetahuan secara langsung atau memberikan arahan secara langsung, kita bisa mengetahui secara langsung feedbacknya begitu. Mungkin itu saja, ada sisi baik dan tidaknya gitu, ada sisi baik masing-masingnya gitu. Baik, waktunya tinggal 10 detik ya teman-teman ya. Untuk waktu kepada teman-teman audiens tinggal 10 detik. Nah, kalau waktunya tinggal 10 detik, ditutup aja dulu. Baik, terima kasih Pak dosen dan teman-teman audiens semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir di presentasi kami kali ini. Saya juga minta terima kasih buat teman-teman audiens, Bung Ceka sama Bung Dinas. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator, saya minta maaf jika ada kekurangannya. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.